warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wal ruh, amin ya rabbal ba'il kiram. Sahibul majlis akifillah Ustaz Salihin, biar istiqamah, Allah berikan ilmu yang manfaat dan majlisnya tambah barokah. Amin. Terkhusus bila khusus orang tua kami Sahibul Bait Ibu Rahmah, biar Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Allah jadikan beliau punya keluarga besar yang penuh dengan keberkahan, keriduan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak juga abang-abang kami, Bang Dedi, Bang Herman, dan segenap para pengurus, ya, pemuda-pemudi RT 3 yang terus mudah-mudahan bisa istiqamah dalam hadir dan membantu terselenggaranya zikir kita ini. Orang tua kami, Bapak RW, alhamdulillah, dan orang tua kami yang tak kami sebutkan namanya, tidak mengasah hormat dan ta'zim kami, dan tak lupa pula ibu-ibu, alhamdulillah, yang terus bisa hadir istiqamah. Alhamdulillah ibu ya, biar tambah barakah ibu-ibu semua nih. Juga abang kami lupa juga nih dari jauh-jauh, Bang Fikih. Alhamdulillah saya punya abang dari Pitara sampai juga silaturahmi ke sini, Bang Iyo. Ya alhamdulillah, dengan adanya orang tua kita, para abang-abang kita serta ibu-ibu kita, insya Allah majelis kita tambah barakah. Dan adik-adikku sekalian, baik putra putri, baik yang belajar di sini dan di tempat lain, mudah-mudahan bisa istiqomah ngajinya. Allah kasih ilmu yang manfaat. Bang Prapanca Jaya, saya lupa juga ini abang saya ini. Hadirin wal hadirat Nabi Sikir rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah, dalam berkumpul dalam suatu majlis yang mudah-mudahan majlis kita ini mendapatkan barokah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat ma'assalam semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua bagian umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan sebelum kita mulai baca selawat pembuka, kemudian dilanjut dengan tawasul, lalu kita mulai zikir. Ya, saya mulai bulan ini insyaallah bertabaruk membaca hadis Rasulullah SAW. Jadi insyaallah kita dapat keberkahan zikir, kita pun dapat keberkahan dari ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan saja singkat dan tidak penjelasan yang bertele-tele, karena kita langsung mulai baca selawat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala mu'allif rahimahullahu ta'ala adaman naf'a bihi wa ulumi bikum fadarain, amin ya rabbal ya mujibas sa'idin. Hadis yang pertama ini kitab namanya Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khususnya umumnya nasihat buat umatnya, yakni buat kita semua. Satu hadis saja mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali,
Man akalal halal, kata Nabi nih. Jadi kalau udah ngucap Allah Quran, yang ngucap Nabi wahyu dari Allah juga. Jadi kudu yakinnya total, jazm, nggak ada keraguan sama sekali. Kalau yang ngucapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi, kata Nabi, ya Ali, man akalal halal, siapa orang makan barang yang halal, baik zatnya halal dan cara mendapatkannya pun dengan cara halal, tidak melanggar perintah Allah, tidak merugikan makhluknya Allah, itu halal. Siapa orang yang makan halal, sofa dinuhu, maka akan bersih dia punya agama. Agamanya bakalan bersih. Paham gak kira-kira agama bersih? Tidak tercoreng dengan perkara-perkara yang mengotori dalam hidupnya. Contoh, mengaji, ibadah, tapi maksiat jalan, itu agamanya nggak bersih namanya. Sekalipun sekali khilaf, itu pun jarang, langsung istighfar, itu suatu kewajaran. Karena manusia tempatnya salah dan lupa, itu pun penyesalan yang luar biasa, pada sepele. Enggak ngaji, jalan ngaji tapi di luar ngaji masih begitu. Nah ini enggak sofa dinuh namanya. Mudah-mudahan bersih kita punya agama. Insya. Yang pertama, yang kedua, waraka qalbuhu, dia punya hati lemah. Ya, hatinya lemah, enggak keras. Hati yang tipis yang lemah ketika mendengar nasihat-nasihat dalam agama ngeresep di hati. Jadi mudah diajak berbuat ibadah, mudah diajak buat kebaikan, mudah diajak buat jalan-jalan penuh dengan keberkahan. Nah tuh dia hati yang rok namanya, hati yang tipis, hati yang lemah. Sebaliknya hati yang tebel, yang keras, kalau diajak kebaikan agak susah, buat ibadah susah. Nah ini kita nih mudah-mudahan hati kita hati yang lemah semua nih, hati yang tipis, ya. Diajak zikir gampang, diajak ibadah gampang, diajak ngaji gampang. Orang kalau mudah berbuat yang demikian, itu tanda hatinya mulai tipis, enggak tebel, enggak kasar. Karena sebab biahnya diantaranya makan barang yang halal. Yang ketiga, walam yakun li da'wati hijab, dan doanya enggak ada hijab, mudah diijabah sama Allah. Ya, saya pernah dengar suatu riwayat hijab ya antara kita dengan sampainya doa kita kepada Allah itu sampai 70.000 hijab. Ya, agar hijab ini terbuka, di antaranya kita harus jaga kita punya makanan dan cara mendapatkan barang tersebut. Ya, jadi yang pertama kalau makan barang yang halal, agamanya akan bersih. Hatinya akan tipis dan doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kira-kira ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mencari barang yang halal, makan barang yang halal, lebih-lebih dalam memberikan anak. Ya, lebih-lebih dalam memberikan nafkah kepada keluarga dan kepada anak. Upayakan bagaimanapun caranya dengan cara yang halal dan barangnya pun yang halal. Insya Allah dengan demikian ciri diantaranya anak ntar mudah gampang dibilangin, dinasihatin dia dengerin, dibilangin dia mudah dengar, agak ngebaum ya, dibilangin susah bisa. Jangan salahin dulu nih bocahnya ya, satu periksa makannya. Kalau ada anak nih bader banget susah mau dengan sama orang tua, satu periksa makannya halal apa haram nih, apa subhat nih. Yang kedua periksa temennya kumpul sama yang ngaji sama kumpul sama teman yang nggak ngaji. Itu dua faktor yang paling utama kalau punya anak. Ada bader, satu makannya diperiksa, yang kedua temennya sama siapa nih bocah. Kalau temennya insya Allah anak-anak yang ngaji, anak yang ibadah, insya Allah dia akan lebih mudah menurut kepada orang tuanya insya. Nah makanya anak-anak kita mumpung di sini ada majlis atau di tempat lain, titipin dah biar mereka kenal kepada agama kita, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ringkasan hadis yang pertama.
Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu